Destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling melengkapi demi terwujudnya kepariwisataan. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang terus berkembang, baik dalam segi kehidupan masyarakatnya maupun dalam segi tata ruangnya. Kota Yogyakarta merupakan kota yang tidak pernah sepi dari kedatangan wisatawan. Keeksotisan berbagai penghalang candi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha pada zaman dulu menjadi makna tersendiri bagi kota ini. Kekayaan alam yang begitu menarik mata, berbagai macam tempat wisata yang eksotik, keramahan masyarakat, dan kondisi daerahnya yang tidak terlalu hiruk-pikuk menjadi beberapa faktor disukainya daerah ini. Di video kali ini, kami dari kelompok 1 akan menganalisis 3A yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas pariwisata dari kota Yogyakarta. Berikut adalah analisisnya. Yang pertama ada atraksi. Atraksi adalah sesuatu yang menjadi daya tarik dan memberi kesan serta kepuasan bagi wisatawan yang mengunjunginya. Atraksi sendiri bisa berupa wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Wisata budaya merupakan jenis kegiatan pariwisata yang memanfaatkan kebudayaan sebagai objek wisata. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan istana resmi Kesultanan Yogyakarta yang berlokasi di pusat kota Yogyakarta. Luas keraton ini mencapai 14.000 meter persegi. Di sini wisatawan diperbolehkan masuk mulai dari pukul 8 pagi hingga 2 siang dengan membayar tiket masuk sebesar Rp7.000 untuk masyarakat lokal dan Rp12.000 untuk wisatawan mancanegara. B. Wisata alam merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan serta keindahan alam di kawasan Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Pantai Indrayanti merupakan salah satu wisata pantai yang berada di kota Yogyakarta yang sering dijadikan rekomendasi oleh para wisatawan. Namun, pantai ini memang sudah banyak dikenal oleh kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Untuk masuk ke Pantai Indrayanti dikenakan tarif sebesar Rp10.000. Terdapat wisata buatan, merupakan sebuah objek wisata yang sengaja dibuat oleh manusia untuk menarik minat kunjungan wisatawan. Ada Tebing Breksi. Tebing Breksi merupakan tempat wisata yang dibuka sejak tahun 2015. Tebing Breksi merupakan bongkahan batu yang dulunya menjadi lokasi pertambangan. Sekarang bekas lokasi pertambangan tersebut sudah dikembangkan menjadi objek wisata yang bagus. Kawasan wisata ini dibuka mulai pukul 6 pagi hingga 8 malam. Berbeda dengan wisata yang lain, untuk masuk ke dalam kawasan Tebing Breksi, wisatawan hanya dikenakan biaya seikhlasnya. Yang kedua, amenitas destinasi wisata. Yogyakarta tidak hanya terfokus pada fasilitas penunjang kebutuhan hidup masyarakat lokal saja. Dari segi pariwisata, kota ini juga menjadi sektor utama yang mendapatkan fasilitas cukup baik dan lengkap. Fasilitas yang baik ialah fasilitas yang memberikan kenyamanan saat wisatawan melakukan kegiatan perjalanan wisata. Akomodasi. Di sepanjang Jalan Malioboro, wisatawan akan banyak menjumpai penginapan yang memang disediakan untuk pengunjung yang ingin bermalam di kawasan destinasi wisata Yogyakarta. Restoran atau kafe. Pengunjung destinasi wisata pasti tidak asing dengan restoran atau kafe yang menjadi tempat nongkrong dari segala kalangan, baik yang muda maupun orang tua. Fasilitas ini juga akan banyak dijumpai di sepanjang Jalan Malioboro. Trotoar. Trotoar ini adalah salah satu fasilitas yang bisa dinikmati pengunjung pejalan kaki. Sebagai tempat untuk berfotoria, menikmati alunan angklung, wisatawan juga bisa menyewa skuter di sepanjang trotoar. Ketersediaan sarana prasarana pariwisata yang terdapat di kota Yogyakarta mampu memenuhi kebutuhan wisatawan yang ingin berkunjung. Selain itu, fasilitas juga disediakan dalam jumlah yang banyak, dengan maksud agar tidak memberikan antrian wisatawan. Pembangunan fasilitas yang terus diperbaiki, dipelihara, dan juga diperhatikan oleh pemerintah dan juga masyarakat setempat memberikan pengaruh yang baik untuk wisatawan agar tetap berkunjung kembali. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa amenitas pariwisata kota Yogyakarta dinilai sudah cukup baik dan dapat memberikan pengaruh kepuasan terhadap wisatawan. Aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan akses menuju suatu daerah atau suatu destinasi. Setiap destinasi wisata tentunya harus mempunyai aksesibilitas yang baik agar memudahkan wisatawan berpergian di sekitar destinasi wisata tersebut. Dari segi infrastruktur jalan, menurut BPS, Badan Pusat Statistik Provinsi Yogyakarta, ada 4 jenis permukaan jalan, yaitu jalan diaspal, jalan kerikil, jalan tanah, dan jalan tidak terinci. Di kota Yogyakarta sendiri, jalan dengan permukaan aspal sudah menyeluruh. Kondisi jalan dari seluruh jalan kota terhitung 58% yang kondisinya baik,
29% kondisi sedang, dan 13% kondisi rusak. Dari segi transportasi utama di kota Yogyakarta yaitu transportasi darat seperti motor, mobil. Untuk memudahkan mobilitas masyarakat atau wisatawan yang berkunjung, pemerintah kota Yogyakarta telah menyediakan beberapa transportasi umum. Salah satunya adalah bus Trans Jogja. Berdasarkan data yang diambil dari Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, rute bus Trans Jogja berjumlah 17 rute. Jumlah tersebut tentunya akan sangat membantu masyarakat dalam hal transportasi umum. Kelebihan dapat disimpulkan bahwa keadaan jalan yang di kota Yogyakarta sebagian besar dalam keadaan baik. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong mobilitas kendaraan dan manusia. Selain itu, dalam transportasi umum yaitu tersedianya Trans Jogja dengan harga yang terjangkau yang dapat digunakan masyarakat. Kekurangan, banyaknya transportasi seringkali menimbulkan kemacetan dan menimbulkan adanya polusi yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada masyarakat atau wisatawan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah 1. Mengurangi penggunaan transportasi pribadi dan beralih ke transportasi umum. 2. Memperbanyak fasilitas pedestrian dan pesepeda. Contohnya membangun lebih banyak trotoar yang digunakan untuk keperluan berjalan kaki dan bersepeda.